Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Indonesia Raya menegakkan rasa nasionalisme. Marilah Bapak Ibu sekalian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menegakkan rasa nasionalisme kita semua. Bapak Ibu pada pagi hari ini mudah-mudahan nanti sampai terakhir dari materi yang diberikan oleh Bapak Ibu ini semua dari Bapak Ibu bisa diikuti dengan baik. Bapak Ibu, pertama saya sampaikan terima kasih dulu kepada ibu-ibu yang telah dikirim workshop untuk mengikuti pembelajaran mendalam dan coding. Mudah-mudahan nanti ini yang akan diimbaskan kepada Bapak Ibu semua bisa terlaksana dengan baik dan bisa nantinya ditransferkan kepada peserta didik kita masing-masing. Nah Bapak Ibu nanti diikuti dengan baik setelah nanti sampai awal dari ini sampai terakhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti dengan baik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, pelajaran coding ini adalah kebahagiaan bagi kita semua. Karena apa? Di antara sekolah-sekolah yang lain belum disampaikan, sekolah kita sudah mendahulukan. Jadi ini adalah keistimewaan dari Bapak-Bapak Ibu semua. Nanti tolong diikuti dengan sempurna. Dan nanti Bapak Ibu setelah penyampaian pembelajaran mendalam ini ada 2 tutor. Itu karena pelajarannya sangat-sangat baik, sangat-sangat banyak. Maka
contoh, yaitu yang pertama adalah Bu Tri Melianti dan yang kedua adalah Bu Sri Mulyani. Yang untuk pembelajaran coding itu akan diberikan oleh Ibu Sri Puji Lestari. Dari tiga inilah yang telah menimba ilmu selama 6 hari, yaitu di Kecamatan Kota Barat. Maka oleh sebab itu pembebasan kepada Bapak Ibu semua nanti diikuti dengan baik, dan ini tidak akan terulang kembali Bapak Ibu. Jadi ini ilmu benar-benar yang akan diterima oleh Bapak Ibu dan akan disalurkan kepada siswa-siswi kita. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu semua, nanti waktunya akan cuma 1 hari ya Pak. 1 hari ini adalah dilaksanakan untuk pengibasan pembelajaran mendalam ini, mohon diikuti dengan baik. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Bapak Ibu semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nanti terakhir materi disampaikan. Bapak Ibu, untuk berdiri sebentar sebelum kita mulai pembelajaran, kita bersama-sama untuk menyaksikan noise breaking ataupun saya kemarin telah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, yaitu yang suatu program yang diberikan oleh Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Abdul Mukti, yaitu pelatihan pembelajaran mendalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu bahwa pembelajaran mendalam itu merupakan kurikulum atau bukan. Nah, kita semua nanti akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Untuk materi pembelajaran mendalam itu ada 5 ya Bapak Ibu di sini yang akan kita pelajari. Ini yang pertama pendahuluan, yang kedua pengertian pembelajaran mendalam, yang ketiga kerangka pembelajaran mendalam, yang keempat implementasi pembelajaran mendalam, yang terakhir penutup. Nah, di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, yaitu yang pertama perubahan masa depan sulit diprediksi, yang kedua permasalahan untuk pendidikan literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan pendidikan, yang ketiga bonus demografi, dan yang keempat kompetensi masa depan. Nah, di keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik di Indonesia itu masih rendah Bapak Ibu. Jadi numerasi itu literasi membaca ya Bapak Ibu. Nah, di Indonesia di tempat kita itu masih sekitaran 74% ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti dalam pembelajaran itu banyak-banyak membaca. Terus numerasi itu matematika itu di tingkat 80%. Nah, di situ juga sering kita latihan untuk numerasinya. Selain itu sains, IPA ya, IPAS-nya juga kita masih rendah, yaitu sekitar 65%. Jadi kita bersama-sama untuk meningkatkan literasi kita, numerasi kita, dan sains kita Bapak Ibu bersama-sama. Lanjut. Nah, mengapa perlu
titik, yaitu yang pertama keterlibatan. Dan di sini keterlibatan itu guru harus membangun peserta didik itu sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Terus berkesadaran, guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, memuliakan. Nah, di sini guru dan peserta didik lebih saling menghargai dan menghormati potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Terus yang selanjutnya yang keempat, pengembangan budaya belajar. Nah, guru lebih dapat mengembangkan kreativitas dan yang berinovasi, Bapak Ibu. Terus pemanfaatan teknologi digital. Nah, kita di sekolahan sudah punya Chromebook, bahkan Bapak Ibu ada yang punya laptop. Nah, itu digunakan untuk belajar untuk untuk pelaksanaan, boleh. Terus selanjutnya multi interdisiplin ilmu pengetahuan. Nah, di sini guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Dilanjutkan Bapak. Definisi pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Kita lanjutkan ke pembelajaran mendalam. Apa sih lingkaran dari 5 tersebut? Kok ada satu yang berbeda, ada tanda panahnya, yang lain itu kok tidak ada tanda panahnya? Itu apa coba Bapak Ibu, ada yang tahu? Perbedaannya kok ada yang ada tanda panah, ada yang tidak? Panahnya yang mana? Yang ada warnanya, yang lainnya kan nggak ada tanda panahnya. Apa coba Bapak Ibu? Ini menunjukkan sesuatu, menunjukkan sesuatu. Tapi ya belum pas ya Bapak Ibu, masih ada lain. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau lingkaran yang nggak ada tanda panahnya itu boleh Bapak Ibu boleh dahulukan yang mana dulu, boleh kalau kita ini boleh diacak jadi nomor 2 dulu boleh, nomor 3 dulu boleh. Tetapi kalau yang tanda panah itu tidak boleh Bapak Ibu, harus berurutan ya. Harus berurutan, jadi tidak boleh ngacak. Maksudnya milihnya langsung memahami, mengaplikasikan, baru merefleksi. Jadi berurutan tanda panah tersebut. Yang lainnya boleh Bapak Ibu dinomor-satukan yang misalnya komunikasi dulu boleh, ketahuan dulu boleh. Itu pembedanya ya. Jadi dari 5 lingkaran tersebut yang beda itu cuma satu, di lingkaran memahami, mengaplikasikan, refleksi itu harus berurutan ya. Nah, di pembelajaran mendalam itu mempunyai 8, 3, 3, 4 itu yang pertama 8 dimensi profil kelulusan, yang kedua prinsip pembelajaran mendalam, yang ketiga pengalaman belajar, yang keempat kerangka pembelajaran. Nah, dimensi 8 profil Pancasila, yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kewargaan, yang ketiga kreativitas, yang keempat kemandirian, yang kelima komunikasi, yang keenam kesehatan, ketujuh kolaborasi, yang kedelapan penalaran kritis. Jadi kita itu waktu pelajaran P5 itu sudah ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Itu di P5. Sekarang di setiap modul pembelajaran mendalam itu ada 8. Jadi boleh Bapak Ibu pilih 3 atau 4 nanti dalam pembuatan RPM itu boleh pilih 3 atau 4, jadi nggak 8 yang tadinya 6 itu hanya di P5, sekarang ada di setiap RPM Bapak Ibu.
komunikasikan, setelah itu baru merefleksi. Nggak boleh merefleksi dulu, nggak boleh kembali. Jadi kita harus berurut, yang ini yang bedanya. Selanjutnya kerangka pembelajaran. Di sini kerangka pembelajaran itu yaitu pertama itu pemanfaatan digital, yaitu misalnya kita boleh memakai perumbu laptop kalau punya, ya kita harus pakai proyektor. Kalau kita mau, karena di sekolah kita hanya punya satu, otomatis rebutan, ya kita kadang menggunakan, ya kadang tidak. Yang pentingnya kita punya HP lah, pokoknya pakai HP. Terus selanjutnya kemitraan pembelajaran, praktis, pedagogis, dan lingkungan pembelajaran. Ini pemateri saya yaitu membahas prinsip 8334 yang selanjutnya akan dilanjutkan narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua Ibu Sri Mulyani untuk melanjutkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Bu Meli tadi tentang implementasi pembelajaran mendalam. Yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan pembelajaran mendalam melalui refleksi guru terhadap diri sendiri, karakteristik peserta didik, materi pelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengalaman belajar, memahami, merefleksi. Yang ketiga ada asesmen. Asesmen tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapan dalam kehidupan nyata. Perencanaan pembelajaran mendalam yang pertama identifikasi. Yang A, mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Yang B, memahami karakteristik materi pelajaran. Yang C, menentukan dimensi profil lulusan. Yang kedua, desain pembelajaran. Yang A, menentukan capaian pembelajaran. B, menentukan topik pembelajaran kontekstual dan relevan. C, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan. D, menentukan tujuan pembelajaran. Yang E, menentukan kerangka pembelajaran praktis, pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Yang keempat ada asesmen. Asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Contoh misalnya pengalaman belajar ada 3. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang kedua, merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Identifikasinya, peserta didik. Identifikasi kesiapan peserta didik sebelum belajar, seperti pengetahuan awal, minat, latar belakang, dan kebutuhan belajar, serta aspek lainnya. Materi pelajaran, tuliskan analisis materi pelajaran seperti jenis pengetahuan yang akan dicapai, relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik, tidak kesulitan, struktur materi, serta integrasi nilai dan karakter dan lainnya. Dimensi profil lulusan. Pilihlah dimensi profil lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Ketika dalam pembelajaran misalnya di situ ada 3. Yang pertama, kemitraan dan ketambahan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang pertama ini, kita kasih checklist di
lintas disiplin ilmu. Tuliskan disiplin ilmu dan mata pelajaran yang relevan. Tujuan pembelajaran merupakan pernyataan yang merumuskan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah proses pembelajaran. Tujuan ini mencakup aspek utama yaitu subjek belajar, pengetahuan, keterampilan atau sikap yang harus dikuasai, operasional yang terukur. Selanjutnya topik pembelajaran. Tuliskan topik pembelajaran yang relevan dengan capaian dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya praktik pedagogis, model, strategi atau metode yang ditentukan oleh guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Contohnya, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inquiry, pembelajaran kontekstual, dan sebagainya. Kemitraan pembelajaran. Mitra kerjasama untuk kolaborasi dan berperan dalam pembelajaran. Itu ada lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah. Selanjutnya, misalnya guru, bidang studi lain, peserta didik lain, orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri kerja, institusi atau mitra profesional. Lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran yang mengintegrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Contohnya lingkungan sekolah, learning management system, dukungan guru untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Pemanfaatan digitalnya bisa menggunakan teknologi digital, menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Contohnya perpustakaan di forum diskusi daring dan penilaian daring. Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran itu ada kegiatan awal, yaitu tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, misalnya berkesadaran, bermakna, atau menggembirakan. Pembuka dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik sebelum memasuki inti pembelajaran. Kegiatan dalam tahap ini meliputi orientasi yang bermakna, apersepsi yang kontekstual, dan motivasi yang menggembirakan. Kegiatan inti pada tahap ini, siswa aktif terlibat dalam pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Guru menerangkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar tidak harus dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Kemudian ada kegiatan penutup. Tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, misal berkesadaran, bermakna, atau menggembirakan. Yang di bawah itu juga ada kegiatan asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Next please. Pelaksanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama, penyampaian materi sesuai tahap berpikir peserta didik untuk mendukung pencapaian kedalaman pemahaman konsep peserta didik. Yang kedua, model-model atau strategi pembelajaran yang ada dapat digunakan dengan prinsip pembelajaran. Yang ketiga, penerapan pembelajaran bermakna dengan pemanfaat lingkungan sekitar dan yang lain-lain. Terus pelaksanaan pembelajaran mendalam. Pengalaman belajar melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga adalah pengembangan di holistik dan diri yang holistik dan integratif yang mencakup aspek intelektual, sosio-emosional, spiritual, dan
bertanggung jawab, memiliki kesadaran terhadap hak serta kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus ambil 2 contoh aja, lanjut aja. Contoh pelaksanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama itu keterkaitan pengalaman belajar, pembelajaran dan adaptasi model pembelajaran inquiry. Memahami yang pertama orientasi, merumuskan masalah, mengumpulkan data dan pengolahan dan analisis data. Please next. Next. Contoh pembelajaran mendalam, ada tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami pentingnya keanekaragaman hayati dalam ekosistem, mengidentifikasi dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Itu tujuan pembelajaran. Kemudian praktik pedagogisnya. Yang pertama pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua diskusi kelompok, eksplorasi lapangan, wawancara dan presentasi. Mitra pembelajaran komunitas peduli. 9 lingkungan pembelajaran, ada ruang fisik, ruang virtual, budaya belajar. Kemudian pemanfaatan digital. Next. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembelajaran, kegiatan awal. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan salam, doa bersama, dan sapaan ramah untuk menciptakan suasana positif. Yang kedua, guru menerapkan teknik permainan pemusatan konsentrasi, bisa dengan ice breaking. Yang ketiga, guru memulai dengan video singkat perbedaan kondisi sungai yang bersih dan tercemar. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemancing. Selanjutnya, peserta didik melakukan literasi melalui bahan bacaan. Biasanya guru tanya jawab dengan peserta didik mengenai bahan bacaan. Yang ketujuh, menerapkan tujuan. Menerapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, menghubungkan dengan peran peserta didik. Next. Langkah-langkah pembelajaran dalam kegiatan intinya. Yang pertama berdiskusi. Yang pertama berdiskusi, membaca artikel, eksplorasi sumber informasi pada buku. Yang kedua, membuat peta konsep tentang ekosistem. Kemudian mengaplikasi. Dalam mengaplikasi itu yang pertama peserta didik melakukan kunjungan lapangan ke Sungai Ciliwung. Yang kedua peserta didik melakukan interview. Yang ketiga peserta didik menyimak penjelasan dari komunitas peduli. Next. Contoh pembelajaran mendalam ada yang anak SD nih. Ini contoh pembelajaran mendalam. Ini PAUD. Nah ini contohnya kegiatannya dalam pembelajaran mendalam untuk anak SD. Pendekatan PM dalam SD dapat mengembangkan pemahaman konsep secara peserta didik, secara kritis, kreatif, analisis dan aplikatif, serta menyelesaikan permasalahan. Next. Ini prinsip asesmen pembelajaran. Pembelajaran menekankan pentingnya umpan balik dan asesmen autentik yang mencakup 3 fungsi asesmen sebagai berikut. Yang pertama, asesmen sebagai pembelajaran. Asesmen untuk merefleksi proses pembelajaran dan refleksi diri peserta didik. Contohnya jurnal reflektif, self assessment, peer assessment. Kemudian asesmen untuk pembelajaran
membantu peserta didik memahami proses belajar mereka. Contohnya peta konsep, bukan dari formatif, observasi, pertanyaan diagnostik, dan yang lain. Asesmen yang ketiga, asesmen pembelajaran. Asesmen dalam pembelajaran. Asesmen untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik pada akhir pembelajaran. Contohnya tes lisan, tes tertulis, laporan penilaian proyek, portofolio, dan lainnya. Pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Yang pertama adalah memuliakan setiap individu, menghargai keunikan, potensi, dan pengalaman belajar peserta didik. Yang kedua, transformasi pembelajaran, mewujudkan pendidikan yang berkesadaran, bermakna, dan meningkatkan kompetensi peserta didik secara optimal. Yang ketiga, pendekatan holistik, mengembangkan peserta didik secara utuh melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga agar siap menghadapi tantangan kehidupan. Yang keempat, kolaborasi ekosistem pendidikan. Keberhasilan pembelajaran adalah memerlukan sinergi antara guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan mitra pendidikan. Yang kelima, pendidikan masa depan. Pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel, serta menyiapkan generasi unggul yang berkarakter. Sudah, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya dan Bu Ferry sampaikan dalam pembelajaran mendalam, dan akan dilanjutkan oleh Bu Sri Puji Lestari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.